Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang dapat saya bantu? Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak masalah dilema etika. Langsung ya Bapak ya. Monggo. Yang pertama itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, dalam mengidentifikasi ini ada dua hal yang menjadi tolak ukurnya apa itu asal muncul dalam rujukan moral atau dilema etika. Sehingga seorang kepala sekolah itu betul-betul dinantikan atau diuji untuk mengambil sebuah keputusan agar itu ada hubungannya dengan rujukan moral. Yang mana untuk menentukan itu, untuk menentukan benar dan salah tentunya harus kita pandai-pandai untuk mencari yang benar. Tapi ketika ada hubungannya dengan dilema etika, nah ini yang perlu kita evaluasi dulu, kita observasi, kita identifikasi. Setelah itu karena kedua-duanya ini sama-sama benar, cuma kita harus pandai-pandai mana yang mendesak yang harus kita selesaikan. Di antara keduanya memang yang paling sulit itu ketika kita berhadapan dengan dilema etika. Karena secara moral itu sama-sama benar, tapi ini apa ya? Yang urgent itu yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Mungkin ada lagi mungkin. Sini nanti ada 8 pertanyaan Bro. Jadi saya lanjutkan Bro. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini yang dinamakan dilema etika. Jadi ketika kita berhadapan dengan dua permasalahan yang mana kedua permasalahan itu sama-sama benar secara etika, secara moral, artinya benar, cuma yang mana yang lebih dahulukan, lebih urgent yang mana? Ini yang harus kita pandai-pandai untuk mengukur masalahnya. Kemaslahatan itu sama-sama benar, cuma mana yang lebih mendesak yang harus kita ambil terlebih dahulu atau kita putuskan lebih dahulu. Ini harus dipilah, betul-betul dicermati. Oh ternyata ini yang sangat urgent. Oh ternyata ini yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga kita harus benar-benar mengambil keputusan ketika dilema etika itu yang lebih dahulu atau yang lebih mendesak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Satu, harus kita mengumpulkan data dulu. Data kita kumpulkan, observasi. Ini kalau skopnya masih ada waktu atau ada waktu yang masih ada ya, waktunya masih banyak gitu ya. Tidak sekarang juga harus diselesaikan. Jadi kita harus mengumpulkan data, diobservasi dulu. Setelah itu kita evaluasi, baru ternyata ini yang harus kita selesaikan. Tapi kalau ketika sudah mendesak dan saat ini juga harus dilaksanakan, harus diputuskan, maka kita harus turun langsung. Tidak bisa cuma sekedar menerima informasi dari seseorang. Takutnya informasi itu tidak pas atau tidak benar. Karena informasi itu ada kalanya tidak sempurna nyampainya, ada kalanya terpotong-potong atau bagaimana. Jadi kalau mendesak langsung turun, oh ternyata ini yang harus kita lakukan. Tapi kalau masih membutuhkan waktu yang masih banyak, 1 jam, 2 jam, mungkin dengan pemikiran bisa jadi kita bentuk tim atau bagaimana gitu ya. Karena kepala sekolah itu kan harus selalu kerjasama dengan guru-guru. Tidak bisa seorang kepala sekolah bekerja sendirian, tidak mungkin. Meskipun keputusan tetap ada di kepala sekolah. Selanjutnya, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
ketika kita berhubungan atau berhadapan dilema etika yang mana permasalahan ini ada dua permasalahan, ada dua kejadian, ada dua apa ya, ada dua kasus yang mana dua kasus ini sebenarnya secara moral itu sama-sama perlu diselesaikan karena sama tidak bertentangan dengan etika. Cuma di sini yaitu tadi kembali lagi ke masalah keuriginannya, kependesaannya, mana yang lebih mendesak yang harus kita laksanakan. Contoh ketika ada sebuah anak bukunya ada gambar, ya mohon maaf, gambar tidak benar dah. Terus ini kalau tidak segera ditangani oleh guru, maka buku ini akan menyebar. Sedangkan satu ada wali murid yang datang ke sekolah dengan membawa parang, umumnya akan karena ada seorang guru yang mungkin mukul putranya. Nah ini dua kasus sama benar. Ini namanya dilema etika, mana yang harus kita selesaikan. Kalau saya menangani yang wali murid karena ini lebih urgent. Yang mana dengan siswa itu bisa ditangani minta tolong pada guru lain. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada 5. Memang untuk dilema etika itu Pak, ini tantangannya memang kita harus pandai-pandai mencari yang lebih dahulu diselesaikan. Karena biasanya dilema etika ini biasanya sama-sama mendesak. Cuma di antara yang mendesak itu mana yang perlu kita selesaikan. Itu tantangan kita memang. Karena sama-sama ini kalau tidak cepat dilaksanakan, tidak cepat ditangani, maka ini akan menimbulkan sebuah permasalahan ke belakangnya. Jadi kalau kita pandai-pandai ya dari antara maslahah dan mafsadatnya, antara baik dan buruknya, sehingga yang lebih urgent, yang lebih utama, yang mendesak itu harus kita laksanakan terlebih dahulu. Mungkin ini Bapak. Kemudian ini, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk dilema etika itu tidak menjadwalkan. Cuma kita ketika bertemu dengan permasalahan yang hubungannya dengan dilema etika, kita dulu ini mendesak tidak. Kalau mendesak maka harus saat itu juga kita selesaikan. Tapi kalau intinya masih tidak mendesak, kembali lagi pada tadi, tidak mendesak, ada waktu masih untuk menyelesaikan itu. Artinya ketika hubungannya dengan murid, ketika itu mengantisipasi tidak terimanya wali murid, ternyata ada waktu untuk besok, bisa jadi saya masih membentuk tim atau apa, kita sharing atau apa, sehingga permasalahan dengan murid itu yang nantinya dengan wali murid bisa dijadwalkan. Baru akan kita bentuk jadwal, bisa jadi besoknya, kalau memang tidak mendesak besok lusanya dengan undangan wali murid, mungkin ditentukan juga jamnya. Tergantung kondisional masalah ini Bapak. Jadi kalau mendesak tidak bisa dijadwalkan besok, kalau memang permasalahan ini harus diselesaikan pada hari ini juga, tergantung sikonnya, kondisional. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ini alhamdulillah kekompakan teman-teman di SMP Negeri 1 Purwosari ini, termasuk di sini banyak guru senior, sehingga ketika ada hubungannya dengan dilema etika begitu membutuhkan waktu, artinya tidak mendesak harus sekarang juga, sehingga saya masih bisa sharing dengan guru-guru senior, dengan BP, sehingga penanganan ini bisa kita sharingkan dulu dengan guru-guru yang lain. Kecuali semua mendesak, mungkin langsung muncul keputusan karena memang harus sekarang juga, berarti sekarang juga harus memberikan
keputusan. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bapak. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lemah etika? Nah ini kalau saya pelajari untuk mendewasakan diri bisa. Artinya dengan kejadian-kejadian itu kita berpikir dengan jernih. Dan kita namanya orang hidup itu tidak bebas dari permasalahan. Orang hidup akan selalu bertemu dan akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang datang. Permasalahan itu pasti ada. Dan untuk ini kita nilai-nilai kebajikan dalam diri, ya, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang harus dipertanggungjawabkan. Baik dipertanggungjawabkan secara kedinasan, secara moral, bahkan kita akan bertanggungjawabkan ketika kepada Tuhan dan Maha Esa. Memang secara pengalaman, pendewasaan diri, secara keilmuan akan bertambah keilmuan kita. Tapi yang jelas namanya seorang leader, seorang pemimpin itu, kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga tidak sembarangan, tidak asal-asalan membuat sebuah keputusan. Baik. Untuk ini terima kasih Bapak sudah memberikan waktu untuk saya wawancara, dan terima kasih juga atas jawaban yang Bapak berikan. Mungkin ini nanti bisa menjadi pembelajaran bagi saya Bapak. Nah, jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Pak Dani, semoga sukses selalu. Apa yang kita bicarakan ini bisa menambah wawasan kita tentunya, sehingga kita lebih dewasa dalam jalan mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak sudah berkenan. Nah, pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak tentang dilema etika. Siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dalam konteks mengidentifikasi permasalahan itu ada dua hal, yaitu wujudan moral dan dilema etika. Itu ya dimana yang saya pahami adalah wujudan moral itu melawan salah. Wujudan moral situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah kesepakatan atau kebijakan. Sedangkan untuk dilema etika atau benar itu benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang yang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu ya Bapak. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
sebagai kita sebagai pemegang kebijakan, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan itu, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Ya, selanjutnya yang perlu diperhatikan, kita harus melakukan dan mengambil keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip dan langkah-langkah pengujian keputusan. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang selama ini saya mengambil kebijakan, yang pertama saya melakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Nah, baru setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Yang sering sekali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian kebenarannya. Dalam melaksanakan prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi dilema selanjutnya, saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, Bapak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang saya anggap inspiratif lah istilahnya, yang cukup memihak kepada sekolah seperti itu atau kepada lembaga saya, ya, keputusan dilema etika ini menggunakan 3 prinsip saya. 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir. Yang pertama itu berpikir yang berbasis hasil akhir. Terus yang berikutnya berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian baru memperhatikan dampak jangka panjang. Itu merupakan hal yang sangat efektif. Ya, juga selain itu saya sering melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi di tempat. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kelima ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini yang saya hadapi dalam menghadapi sebuah dilema atau ya permasalahan yang terjadi, itu memang agak sulit untuk mengambil suatu kebijakan. Ya, karena menyangkut hal yang sama-sama benar dan itu merupakan tantangan bagi saya. Namun saya kembali lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, dan tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga saya harus pertimbangkan. Untuk pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki
sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu kondisional. Ya tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu. Ya jika harus sidak, nah istilahnya sidak, istilah saya ya langsung. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, pertanyaan ketujuh ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sebagai penentu kebijakan ya tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang arif, yang saya pahami. Namun saya tidak tidak sendiri, ya tentunya harus melibatkan guru-guru atau pihak-pihak terkait dalam hal yang selama ini yang saya anggap baik untuk siswa dan lembaga. Masih ada satu lagi Pak, pertanyaan terakhir ini ya Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya ambil hikmahnya yaitu nilai-nilai kebijakan dalam diri dan prinsip pengambilan keputusan, dan juga tidak kalah pentingnya paradigma berpikir itu ya harus langkah demi langkah harus mengambil keputusan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin ini ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada hari ini dalam sesi wawancara dari saya, dan semoga apa yang Bapak utarakan ke saya tadi menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih, selamat.